Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Berjumpa kembali dengan channel ini ya, Konsultan Pajak Agus Maulana. Kita mau lanjutin ngobrol tentang subjek pajak ya, di mana subjek pajak ini menjadi salah satu unsur yang disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang PPH ya. Jadi saya minta teman-teman sekalian itu kalau belajar pajak utamanya PPH, maka pasal 1 ini yang dijadikan kunci ya. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak. Nah, ini dua karena ini hari ini tentang subjek pajak yang kedua kalinya ya kita bahas ya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan menuju ke e-learningnya text base ya. Kita langsung menuju aja ke dasar hukum, ke subjek pajak ya. Dan kita mulai bahas tentang kewajiban pajak subjektifnya. Oke deh, sebelumnya kita masuk dulu ke penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan. Nah, di pasal 2 ayat 6 ya, ini akan menentukan ya di mana tempat tinggal atau tempat kedudukan. Biasanya kita suka ya udah aja gitu ya, suka cuek gitu ya. Nah, penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan itu penting untuk menetapkan KPP mana yang menjadi yurisdiksi pemajakan. Jadi kalau misalnya gini, dia seseorang tinggalnya di Jayapura misalnya gitu. Nah, terus dia juga punya kegiatan usaha di Sorong misalnya gitu. Nah, ini yang mana nih dia harus terdaftar NPWP-nya. Ini harus ditentukan secara jelas sehingga tidak terjadi perebutan perebutan sih. Jadi siapa sih yang harus menangani siapa wajib pajak ini? Apakah tempat tinggalnya atau tempat usahanya? Ya, ini yang dibahas di dalam pasal 2 ayat 6 ini, oke? Kita baca ya. Pada dasarnya, tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi menurut keadaan yang sebenarnya atau didasarkan pada kenyataan. Nah, ini ada beberapa keadaan ya. Yang pertama, ya, tempat tinggal orang pribadi menurut keadaan yang sebenarnya adalah tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya. Jadi dia tinggal di mana nih sama keluarganya? Misalnya tinggalnya di Jayapura, ya dia harusnya terdaftar di KPP Jayapura. Nah, terus tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan dalam hal orang pribadi tersebut punya tempat tinggal di 2 tempat atau lebih, atau justru nggak punya tempat tinggal sama sekali. Maka tempat kepentingan pribadi dan ekonominya itu yang menjadi faktor penentu di mana dia harus terdaftar. Begitu. Nah, terus yang ketiga adalah tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam waktu 1 tahun. Misalnya dia 3 bulan di Jayapura, 3 bulan di Makassar, 6 bulan di Jakarta misalnya gitu. Maka di situ yang menjadi penentunya adalah yang di mana dia paling lama di situ. Begitu. Nah, sedangkan tempat tinggal warisan belum terbagi ya, itu adalah tempat tinggal wajib pajak orang pribadi yang meninggal, yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum dia meninggal. Dia di mana? Ya di situ. Gitu. Atau bisa jadi tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisannya berada di itu. Kalau misalnya keadaannya si tempat tinggalnya itu ada di 2 tempat atau lebih. Ya ini sebenarnya sih masuk akal aja ya. Dan ya begitulah. Selanjutnya untuk badan ya, menurut keadaan yang sebenarnya adalah ini, yang pertama adalah tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada. Ya, misalnya kantornya ada di Jayapura dan di Sorong misalnya, ya, pimpinannya kan cuma satu. Pimpinannya ada di mana misalnya? Pimpinannya ada di Jayapura, ya di Jayapura. Begitu. Sebagaimana yang tercantum dalam akte atau dokumen pendirian ya, dan perubahannya, terus surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT. Jadi kalau BUT dia nunjuknya di kantor pusatnya di mana gitu ya. Atau dokumen izin usaha dan atau kegiatan. Nah, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau perjanjian kerjasama bagi bentuk KSO-nya.
pimpinannya ada di mana. Nah, terus juga ada kemungkinan apabila kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada dalam keadaan yang sebenarnya dalam hal kantor pimpinan dan administrasinya berbeda. Gitu. Maka di mana tempat pimpinannya? Gitu. Ya, ini tercantum di dalam akte dan seterusnya. Begitu, ya. Pada intinya adalah di mana si tempat kantor pimpinan berada, karena dia mengambil keputusan, maka kendalinya adanya di situ, ya kan? Nah, oke. Nah, terus untuk instansi pemerintah adalah menurut keadaan yang sebenarnya, ya, untuk instansi pemerintah pusat, daerah maupun perangkat desa. Oke, ini di sini nggak disebutkan ya, tapi ada kemungkinan, misalnya suatu perusahaan dia aktivitas utamanya katakan di Timika misalnya ya, akan tetapi terdaftarnya malah di Jakarta. Gitu. Lo kok bisa? Ya iya, misalnya dia kayak Freeport gitu, dia masuknya kan KPP LTO misalnya ya, saya nggak tahu nih dia di mana gitu ya, atau misalnya PT KAI misalnya pusatnya adanya di Bandung tapi terdaftarnya di Jakarta karena dia harus masuk ke KPP LTO 3 yang merupakan kantor untuk BUMN, contohnya kayak gitu ya. Oke, jadi penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan konteksnya ke situ gitu. Siapa sih yang ngelola nantinya gitu, jangan sampai ada benturan gitu. Nah, nanti kalau misalnya pusatnya ditarik ke kanwil yang besar atau ke kanwil yang khusus misalnya gitu, maka cabangnya itu di tempat kegiatan berada gitu. Jadi di Timika juga dapat jatah untuk PPh pasal 21 misalnya, 23 dan seterusnya ya. Nah, terus nih ini tentang kewajiban pajak subjektif. Ini juga perlu dibahas gitu karena biar tahu kapan mulainya dan kapan berakhirnya gitu kan, karena seseorang ber-NPWP itu ditentukan sama keadaan si subjektifnya tadi gitu, si subjek pajaknya. Oke. Subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi, maka dimulainya kewajiban subjektif adalah saat dia dilahirkan atau berniat tinggal di Indonesia atau sejak hari pertama berada di Indonesia. Ya, maksudnya adalah kalau misalnya dia WNI, dia dilahirkan gitu ya, dia di situ sudah mulai kewajiban subjektifnya. Atau kalau orang luar datang ke Indonesia, maka kapan dia berniat tinggal di Indonesia ya itu sudah mulainya. Atau ketika ya atau sejak hari pertama berada di Indonesia. Gitu. Terus kapan berakhirnya ya? Ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah saat dia meninggal dunia, atau yang kedua adalah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Misalnya dia mau pulang ke negaranya ya, atau bisa jadi orang Indonesia terus pergi ke Belanda gitu, kayak misalnya Mia Audina, dia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, ya udah gitu. Maka kewajiban pajak subjektifnya selesai. Begitu. Untuk warisan yang belum terbagi, maka mulainya kewajiban subjektif adalah saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Ini si pewarisnya tadi meninggal. Terus berakhirnya kapan? Ya saat warisannya dibagi kepada ahli waris. Selesai gitu. Selanjutnya adalah untuk badan. Nah, badan ini ya mulainya adalah saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhirnya adalah saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berhukum di Indonesia. Ya, misalnya kayak tadi BUT kayak contohnya ya. Kalau misalnya dia udah dipindah, udah nggak di Indonesia lagi, ya udah dong gitu kan. Wah, BUT lain lagi pembahasannya. Oke, terus untuk subjek pajak luar negeri. Nah, kapan ya? Nah, bagi orang pribadi, saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi keadaannya ada 3 ini ya. Yang pertama adalah kapan dia menjalankan usaha ya, atau yang kedua kapan dia melakukan kegiatan, atau yang ketiga adalah menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kapan berakhirnya? Ya tentu saja pada saat dia tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, ya tidak melakukan kegiatan atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sedangkan bagi badan, yaitu ya pajak subjek pajak badan luar negeri, yaitu saat badan menjalankan atau melakukan kegiatan atau menerima penghasilan, sama ya mau tadi. Begitu juga berakhirnya adalah sama pada saat tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan kegiatan atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang terakhir BUT, yaitu saat BUT tersebut berada di Indonesia, itu saat mulainya, dan berakhirnya adalah saat BUT tadi tidak lagi berada di Indonesia.
Oke, kita bicara tadi soal subjek pajak ya. Ada orang pribadi, ada warisan belum terbagi, ada badan, ada BUT nih, ada 4. Nah, terus ada juga orang-orang ya atau badan-badan yang dia nggak masuk ke dalam subjek pajak. Maka ketika dia menerima penghasilan terbatas pada apa namanya kedudukannya sebagai yang ini nih gitu disebutkan, maka dia bukan merupakan subjek pajak. Jadi nggak perlu di NPWP kan atau nggak perlu dipotong pajaknya. Ya ini ada di pasal 3 ya, dan juga di PMK-PMK-nya di sini dijelaskan. Nah, yang tidak termasuk subjek pajak adalah badan perwakilan negara asing. Diplomat, konsulat jenderal misalnya begitu ya. Maka dia bukan merupakan subjek pajak. Yang kedua adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat. Jadi orang asing dia di Indonesia sebagai perwakilan diplomatik kayak ya diplomat misalnya atau konsulat, dan pejabat-pejabat negara asing yang diperbantukan di Indonesia. Asalkan syaratnya ini, yang pertama dia bukan WNI, dia bukan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia ya udah dong subjek pajak ya. Yang kedua dia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Jadi kalau misalnya dia semata-mata sebagai diplomat, ya udah dia nggak dipotong. Dan yang ketiga adalah negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Misalnya Indonesia kerjasama sama siapa nih? Misalnya Amerika deh ya, Amerika. Nah terus dia datengin diplomat, datengin konsulat, datengin pejabat-pejabatnya yang lain kayak atase itu kali ya. Maka dia sepanjang memberikan perlakuan timbal balik, maka dia bukan merupakan subjek pajak. Berikutnya adalah organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ada organisasinya di situ. Misalnya kayak OKI, kayak NATO, kayak PBB misalnya gitu, atau ASEAN gitu ya. Di mana syaratnya adalah Indonesia jadi anggota gitu. Kalau yang Indonesia nggak jadi anggota ya ngapain gitu ya. Terus yang kedua tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan. Ya, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Begitu. Nah, termasuk juga pejabat-pejabat dari organisasi internasional ya, sepanjang syaratnya dia bukan WNI dan tidak menjalankan kegiatan usaha atau berpenghasilan. Nah, ini contoh-contohnya nih organisasi internasionalnya ya. Adalah IBRD ya, International Bank of Reconstruction and Development. Terus ada IMF, ada UNDP, meliputi itu tuh nama-namanya tuh ya, udah UNEP, IMO, WIPO dan macam-macam. Ada WTO ya. Terus ada Food and Agricultural Organization, ada ILO, ada UNHCR, ada UNIC, ada UNICEF, UNESCO, WHO, World Bank, Asian Secretariat gitu. Mana ini OKI? Kayaknya nggak ada OKI ya. Iya. Ya udahlah begitu ya. Jadi ini adalah badan-badan yang disebutkan di dalam PMK yang menyatakan dia adalah badan internasional. Oke, berikutnya adalah surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri. Nah, ini ada di per 28 ya. Kalau misalnya si orang Indonesia ini dia keluar dari Indonesia dia membutuhkan SKD gitu ya. Ini mungkin untuk level kita yang masih pemula mungkin tidak bersentuhan dengan ini ya, ini sekedar wawasan aja. Ya teman-teman silahkan menengok ke per 28 ya. Nah sekarang yang terakhir ini cukup penting kalau menurut saya ya, yaitu pekerja Indonesia di luar negeri. Jadi orang Indonesia kalau di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka statusnya jadi subjek pajak luar negeri. Gitu. Dia bukan subjek pajak dalam negeri. Nah, atas penghasilannya yang diperoleh pekerja di luar negeri, sehubungan dengan pekerjaannya yang telah dikenakan di luar negeri tidak dikenakan lagi di Indonesia. Beda ya sama subjek pajak dalam negeri karena dia worldwide income. Maka kalau untuk subjek pajak luar negeri, kalau udah dipotong di luar ya udah aja gitu. Nggak dipotong lagi di Indonesia. Ya apa? Ya begitu, udah dianggap warga negara. Enggak sih, subjek pajak luar negeri lah, intinya begitu. Akan tetapi kalau dia juga punya pendapatan dari Indonesia, nih katakan misalnya ya, WNI dia sebagai apa namanya ya,
tenaga kerja Indonesia gitu, terus punya kontrakan di Indonesia, maka dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Oke, cukup dulu tentang apa subjek pajak ini terakhir ya. Untuk kita lanjutkan besok kita mau belajar tentang objek pajak ya teman-teman sekalian. Saya harus mengucapkan terima kasih sama TaxBase ya sudah mengizinkan saya untuk membuat video-video dan diperbolehkan. Jadi yang penting mereka bilang ya udah jangan lupa nyebutin TaxBase atau kasih mention lah gitu ya. Nanti mungkin juga di judulnya saya kasih tahu lah gitu bahwa ini kita menggunakan e-learningnya TaxBase. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Oh iya, ini saya adalah Gus Maulana ya dari Jayapura dan saya membentuk sebuah unit lah ya, itu Papua Tax Society. Jadi artinya kita mengundang kepada warga negara Indonesia itu untuk menjadi bagian dari masyarakat pajak. Tentunya kalau masyarakat pajak dimulai dari pemahaman yang benar tentang perpajakan dan bagaimana kita melaksanakan peraturan perpajakan secara bagus begitu, sehingga ya kita terhindar dari kejelekan-kejelekan apabila kita melakukan kesalahan di bidang administrasi perpajakan gitu ya. Teman-teman sekalian, demikian ya ilmu pajak untuk semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.